Halo semuanya, di video ini saya akan melakukan transaksi dan juga menunjukkan laporan keuangan dari studi kasus fotografi studio yang dibuat oleh Bapak Irsan Lubis dari kampus LPMB Stay Ciledug. Nah, tidak seperti video sebelumnya, di video ini saya ingin menyampaikan disclaimer bahwa mungkin nanti step-step yang akan saya lakukan itu tidak benar gitu, atau mungkin ada kekeliruan karena dalam pengerjaannya ini saya mengalami keraguan dari hasil pekerjaan saya. Oke, jadi untuk pertama di sini terlihat ada case study-nya. Nah, untuk melakukannya itu pertama kita harus menyiapkan beberapa hal gitu. Yang pertama adalah master data. Nah, di sini sudah diberikan list dari chart of account yang mana ini harus kita masukkan ke Udo kita gitu. Jadi dimasukkannya bisa manual maupun melalui Excel. Nah, di sini saya sudah membuat file CSV-nya yang bisa diimport gitu. Yang mana ini menyesuaikan dari yang ada di soal gitu. Nah, selanjutnya kita juga harus menyiapkan master data untuk produk, yang mana produk-produk ini didapatkan dari transaksinya. Misalnya di sini membeli fotografi supply, berarti produknya kan ada fotografi supply, kemudian di sini ada studio, kemudian ada newspaper sebagai advertising dan sebagainya gitu. Yang produk-produk ini juga dimasukkannya bisa manual ataupun melalui Excel seperti ini. Kemudian selain produk, kita juga harus memasukkan partner, baik customer maupun vendor, yang mana itu juga didapatkan dari transaksinya. Misalnya di sini membeli fotografi supply, berarti vendornya itu misalnya supplier fotografi gitu. Dan juga ini ada rental studio. Kemudian kalau customernya ini bisa aja nih yang di Desember 14 ada kliennya itu married moment, berarti pasangan yang baru menikah gitu, itu sebagai customer. Nah, itu bisa masukkan manual maupun file Excel seperti ini. Nah, selain itu juga kita harus membuat akun yang user gitu, yang sesuai dengan case study. Misalkan di case study ini ada yang melakukan penjualan, ada yang melakukan pembelian, berarti kita harus membuat user purchasing dan juga user sales, dan pastinya user untuk accounting dan finance gitu. Yang mana di sini saya memiliki tiga user tambahan ya. Ada Yusuf akuntan sebagai akuntannya, terus ada Yusuf purchasing dan juga Yusuf sales. Nah, kenapa semuanya Yusuf? Karena di sini hanya tertera nama Yusuf gitu dari si perusahaan kodaknya. Oke, itu saja. Di sini saya sudah menyiapkan nih ada 3 browser. Yang pertama browser Mozilla yang biasa itu sales, kemudian ada browser Mozilla yang private atau incognito itu yang purchasing, dan juga si Edge ini sebagai akuntannya. Oke, langsung aja ke transaksi yang pertama. Di sini ada Mr. Yusuf ini mendepositkan 100 juta pada tanggal 4 Desember. Ini berarti sebagai dana awal ya. Jadi di sini kita bisa menggunakan user yang akuntan, terus kita ke modul accounting. Oh ya, di sini saya menggunakan jurnal-jurnal dari Udo ya, default Udo. Karena transaksinya pun sedikit ya. Jadi nanti saya menggunakan customer invoice, vendor bill, dan juga bank. Nah, untuk transaksi pertama kita menggunakan bank. Di sini kita akan membuat bank statement baru. Misalnya kita beri nama dana inisial gitu ya, pada tanggal 4 Desember 2020. Nggak bisa 2021 ya, karena itu di masa depan. Oke, di sini 4 Desember, kemudian dana misalnya dana Yusuf gitu ya, sejumlah 100 juta. Oke, selanjutnya kita harus mengisi ending balance juga. Oke, setelah bank statement selesai, kita langsung bisa reconcile. Reconcile ini menggunakan akun yang sesuai ya.
Di sini karena initial found berarti yang sesuai adalah use of capital. Kita reconcile. Oke, ini bisa di close. Oke, ini sudah selesai ya transaksi pertama. Kemudian transaksi kedua itu Mr. Yusuf menginvestasikan peralatan fotografi sejumlah 2.400.000 itu pada tanggal 4 Desember. Nah, itu karena belum ada jual beli, kita juga membuatnya di modul akuntan ini ya, akunting. Ini misalnya apa nih? Peralatan gitu ya. Peralatan. Pada tanggal 5 Desember 2020. Oke, ada chat. Terisi misalnya investasi kamera Yusuf gitu ya. Sejumlah 2.400.000. Oke, kalau sudah kita isi ending balance juga sesuai dengan yang di bawah ini ya. 2.400 gitu. Oke. Kalau sudah bisa kita reconcile. Oke, di sini akun yang sesuai adalah photography equipment. Kita reconcile aja. Oke, ini transaksi kedua selesai. Lanjutnya transaksi ketiga. Bentar, ini sudah kering. Sudah. Transaksi ketiga itu dia membeli supply fotografi pada tanggal 8 Desember sejumlah 280. Nah, karena membeli kita menggunakan akun sales ya. Akun sales kita beli dari modul sales, kita bikin quotation karena supply bukan sales, purchasing. Kita ke modul purchasing, terus kita bikin review dulu ke vendor ini foto retail gitu, karena dia kan mau membeli supply pada tanggal 8 Desember ya. Ini produknya itu fotografi supply tanpa tax. Oke, kuantiti 280 ya ini. Ini data harganya sudah saya masukkan di pas import produk ya. Kalau belum ada ya bisa import sendiri. Nah, di sini bisa kita send email ataupun print review, tapi saya langsung aja confirm order gitu. Ceritanya ordernya sudah dilakukan di luar Udu gitu. Di sini misal kita sudah selesai receive menerima barang, kita langsung print bill. Oke. Karena ini on cash ya, langsung dibayarkan, berarti billnya pada tanggal itu juga kan. Nah, ini yang membuat saya ragu langkah ini tuh benar atau enggak gitu. Soalnya kalau di Udu ini pembelian dari modul purchasing atau penjualan dari sales itu otomatis ke akun receivable, sedangkan yang kita butuhkan kan on cash gitu. Nah, itu yang bikin saya ragu. Oke, ini langsung aja di save. Nah, setelah vendor bill selesai nih, kita ke user akuntan untuk memvalidasi dan juga membayarkan vendor bills. Di sini ada satu bills yang perlu divalidate. Kita buka, kita validate. Oke, ini akunnya juga udah sesuai ya, supplies. Kemudian kita registernya kalau saya melalui bank aja. Jadi dibayarkannya melalui bank statement gitu. Oke, di sini misalnya pembelian supply. Pada tanggal 8 Februari ya. 8 Desember. Supply fotografi gitu. Partnernya kita isi dengan foto retail sejumlah 280. Oke, kita isi ending balance-nya 102. Maaf. Ini karena kredit ya, kita mengeluarkan uang, maka omongannya itu harus negatif. Oke, jadi ending balance pun berubah jadi 102. Oke, kalau sudah bisa kita reconcile.
Oke, kemudian langsung aja kita reconcile. Ini langsung menginput vendor bill yang ada sebelumnya gitu, karena tadi vendornya dan juga angka amount-nya itu unik gitu, jadi dia langsung mencari invoice yang sesuai. Oke, kalau sudah di close statement berarti transaksi ketiga ini sudah selesai. Selanjutnya yang keempat adalah kita membayar sewa studio jumlah 550, dan pada tanggal yang sama pun kita mengiklankan gitu ke local newspaper 970. Oke, karena tadi menyewa dan juga membayar iklan gitu, berarti kita pakai akun purchasing. Kita purchase lagi, purchase kepada tadi kan menyewa studio, berarti studio rental pada tanggal 10 Desember. Kita pilih studio tanpa 1 unit plus itu. Sama kayak tadi ya, kita confirm order, kemudian kita update. Misal studio bisa langsung digunakan, kita create bill. Oke, tadi karena on cash ya, paid cash, berarti langsung aja bila pada tanggal yang sama 10 Desember. Nah, kita save. Oke, ini vendor bill udah selesai. Kemudian kita bikin quotation RFQ baru ke local newspaper karena kita mengiklan. Nah, tanggalnya 10 Desember. Headline newspaper, tempat teks. Oke, kita confirm lagi. Kemudian kita update. Kemudian kita create bill. Bila pada tanggal yang sama 10, kita save. Oke, kalau vendor bill udah selesai, kita ke user accountant lagi. Coba lihat. Nah, di sini ada 2 bill ya yang harus di-validate. Ini kita validate dulu dua-duanya. Validate 1. Ini juga validate. Oke, kalau sudah, kita ke bank statement lagi. Oke, di bank statement ini kita akan membuat bank statement baru. Ini misalnya sewa gedung dan iklan pada tanggal 10 Desember. Oke, kita add. Yang pertama itu adalah pembayaran sewa gedung gitu ya, dengan partnernya si studio rental sejumlah berapa tuh tadi? Sejumlah 550. Oke, yang kedua adalah pembayaran iklan kepada local newspaper sejumlah 70.000 ya. Yang pertama juga negatif ya. Oke, sudah benar 50 dan 70. Kalau sudah, kita isi ending balance-nya sejumlah 101.500. Sudah, kita reconcile. Nah, di sini juga langsung otomatis ya terisi dengan vendor bills yang sebelumnya. Kita reconcile dua-duanya. Oke, di close statement, dan langkah keempat dan kelima ini sudah selesai. Oke, selanjutnya kita akan menjual jasa kita ke Marriott couple. Karena kita menjual jasa, kita akan menggunakan user sales. Nah, di sini kita bikin quotation baru kepada customer Marriott couple ya. Saya namakan. Kita isi produk dengan photoshoot sejumlah 2.500.000. Oke, kalau sudah kita confirm. Tadi lupa nih, ini tanggalnya harusnya diganti jadi itu. Nggak bisa diubah.
Oke, kalau udah kita isi ini aja deh. Terus nanti kita create invoice. Ini karena nggak ada DP ya. Invoice selesai. Kemudian, karena ini kan on account, berarti kita belum bisa bayar. Jadi dari si user akuntannya itu hanya memvalidasi aja. Ini customer invoice perlu divalidate. Kita validasi aja, tapi jangan di register payment dulu. Gitu. Oke, itu transaksi ke-6. Terus selanjutnya transaksi ke-7 itu kita membeli kamera equipment sejumlah 3.500.000. Ini pada tanggal 16 ya. Tanggalnya jangan lupa diganti. Kita pakai user purchasing. Sini kita create RFQ baru ke foto retail pada tanggal 19 Desember. Oke, di sini kita add produknya itu kamera equipment sejumlah 3.500.000. Ini bisa kita save. Kita langsung confirm order aja. Dan di sini misalnya kita langsung dapat hari itu juga. Tunggu pembayarannya itu on account, berarti nanti jangan langsung dibayar. Receive kalau sudah kita create bill dan kita save. Oke, itu billnya sudah di draft. Nah, di user akuntan juga sama kayak tadi, kita hanya perlu validasi si vendor billnya. Kita validate aja. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Di sini membayar telepon bir sejumlah 50.000. Oke, berarti pakai user purchasing lagi. Kita bikin RFQ baru ke telepon provider pada tanggal 19. Waduh, tadi 16 ya, salah. 19 Desember. Di sini telepon. Nah, di sini kalau udah kita confirm. Nah, di sini misalnya teleponnya bisa langsung dipakai ya, langsung di receive. Kita create bill. Karena on cash ya, paid cash, berarti langsung aja di billnya itu tanggal itu juga, tanggal 19. Di sini bisa langsung kita save. Oke. Lanjutnya kita pindah ke user akuntan. Di sini ada satu vendor bill yang perlu di-validate. Kita validasi. Oke, selanjutnya kita ke bank. Bikin bank statement baru lagi untuk melakukan pembayaran telepon. Pada tanggal 19 Desember. Oke, ini pembayaran telepon gitu ya. Antara si telepon provider ini minus berapa tadi? 50.000. Oke, ending balance jadi 102.70. Kita reconcile. Di sini vendor bill langsung terinput, kemudian kita reconcile aja. Close. Itu udah selesai transaksinya. Kemudian di transaksi ke berapa ini? 9. Itu kita mendapatkan pembayaran yang tadi ya, yang si Marriott couple. Berarti langsung aja dari si user akuntan kita bikin bank statement baru untuk tanggal 21. Ini pembayaran jasa foto pada tanggal 21 Desember. Pembayaran di Tigo jasa.
atau partner adalah si Marriott Couple sejumlah 2.500.000. Ya benar, positif karena debit 104.620. Oke, langsung kita reconcile. Nah, di sini juga langsung otomatis terinput invoice-nya yang sesuai dengan si customer dan juga jumlahnya. Ini kita reconcile, terus kita close statement. Oke, selesai. Kemudian yang step ke-10 kita membayar gaji pegawai. Oke, karena membayar gaji pegawai itu kita nggak jual atau beli, kita jadi langsung aja ke bank statement si akuntan ini. Misalnya gaji bulanan gitu ya. Tanggal berapa tadi? 25 Desember itu nambah gaji asisten tanpa partner sejumlah negatif 1 juta. Oke, berarti jadi 161. Nggak berinput. Oke, kita reconcile. Nah, di sini karena nggak ada invoice atau bills, kita cari akunnya itu yang sesuai, itu si salary expense. Oke ya, kita reconcile dan selesai. Oke, selanjutnya step ke-11. Kita menerima 600.000 dari jasa. Oke, di sini jasanya pun nggak dibilangin ya jasa yang mana. Kalau gitu kita jual dulu jasanya. Kita jual jasa ke customer, misalnya customer yang tadi lagi. Itu cash ya. Tanggal berapa tadi? 28 Desember. Kita add produknya adalah photoshoot, tapi 600.000. Oke, kita confirm. Misal kita sudah melakukan jasanya itu, kita create invoice line. Oke, ini invoice sudah selesai dan kita pindah ke user akuntan untuk memvalidasi invoice dan juga menerima bayaran lagi. Ini kita perlu validate dulu. Dan untuk bayarannya pun sama kayak tadi, ke bank statement, bikin bank statement baru. Oke, di sini penerimaan uang foto pada tanggal 25 kan atau 28. Oke, kita add labelnya penerimaan jasa uang jasa foto partner si Marriott Couple sejumlah 600.000. Oke, kita masukkan ending balance kita 200. Kita reconcile. Ini juga otomatis ya masuk ke invoice-nya. Kita reconcile, kita close dan selesai. Kemudian untuk transaksi terakhir kita mengambil 150 untuk personal use. Nanti pakai user akuntan. Kemudian kita bikin bank statement baru. Ini withdrawing aja. Withdrawing pada tanggal 30 ya tadi. 30 Desember. Nah, ini kalau future tuh nggak bisa. Jadi harus yang sebelumnya. 30 Desember 2020 withdrawing gitu ya. Jangan deh. Personal use. Tidak ada partner sejumlah 100.000 ya. 150.
ini negatif. Ending balance jadi 11970. Oke, kita reconcile. Di sini pilih akunnya itu yang withdrawing. Oke, sudah, kita reconcile. Oke, selesai. Kemudian step selanjutnya ini ada adjustment pada tanggal 31 Desember. Di sini kita pakai user akuntan lagi. Kita bikin bank statement baru dengan nama adjustment. Gitu ya. Pada tanggal 31 Desember. Oke, yang pertama itu penggunaan supply-nya itu sisa 25.000 on hand. Berarti kan sebelumnya itu 280 dikurang 25 berarti jadi tinggal berapa tuh? Minus 255. Oke. Label ini penggunaan supply. Oke, kemudian kita bikin line baru. Oke, di line baru kita tambahkan apa nih? Depreciate equipment sejumlah 67.000. Depresiasi peralatan gitu ya. Sejumlah 67. Oke, selanjutnya untuk line baru lagi. Complete approval of service out client 3 juta. Jadi ada klien yang utang gitu ya. Apa nih? Unpaid service gitu ya, sejumlah 3 juta. Itu. Dan kita isi ending balance 104.798. Oke, kita reconcile. Nah, di sini yang 3.500.000 sampai akhir pun belum dibayar. Unpaid service kita isi akunnya dengan unearned photography view, kemudian kita reconcile. Kemudian untuk depresiasi peralatan kita isi dengan accumulated depreciation, kita reconcile. Terakhir untuk penggunaan supply kita isi dengan supply expense, kita reconcile. Oke, sudah selesai. Oke, itu saja transaksinya. Kemudian untuk reporting ada 2 reporting yang ingin saya tampilkan. Yang pertama ada balance sheet dan selanjutnya ada profit and loss. Nah, untuk caranya itu kita ke modul accounting menggunakan user akuntannya, terus ke reporting dan pilih reportingnya. Pertama balance sheet. Oke, di sini ada start date dan juga end date. Namun tadi kan saya salah memasukkan tanggal ya. Jadi ada yang tanggal jauh tuh tadi tanggal April kayak. Nah, itu jadinya nggak akan saya isi nih start and end date-nya, karena takutnya nanti transaksi itu jadi nggak muncul gitu. Oke, di sini kita print. Dia akan mendownload file PDF dan kita lihat ini adalah balance sheet-nya gitu. Nah, dari balance sheet ini ada hal yang saya bingungkan nih. Kenapa use of capital dan juga withdrawing ini masuk ke liability? Sedangkan nih pada COA-nya itu mereka itu equity gitu, tapi di sini jadi liability. Itu salah satu hal yang saya ragukan pada step ini gitu. Oke, selanjutnya reporting kedua adalah profit and loss. Saya pun sama kayak tadi, ke modul accounting terus reporting dan pilih profit and loss gitu. Di sini start and data pun nggak saya isi karena tadi ada transaksi yang di luar Desember itu ya. Saya print. Oke, di sini ada file PDF lagi terdownload dan ini adalah profit and loss gitu. Dari income-nya kita dapat 3.100.000 yang tadi yang 2.500.000 itu sama yang 600.000 ya. Sama expense-nya itu sejumlah ini 1.902.000.
dari depresiasi, advertising, rent dan sebagainya gitu. Dan oke, itu saja video untuk transaksi dan juga laporan keuangan dari case study fotografi studio yang dibuat oleh Bapak Irsan Lubis dari kampus LPMB Stay Ciledug.